depo begini 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 ya kan. Saya nggak tertarik tuh awal-awalnya, dikasih tahu juga sama teman, udah jangan ikut-ikutan, ada teman. Nah, ada temen yang ngejerumusin, Mas, udah depo aja. Malah Bang Ipar bilang udah depo. Depo tuh dari awal tuh pas pertama 50.000, Mas. Gampang banget pikiran saya tuh, wah gampang banget nyari duit, yang gak usah kerja, capek-capek kerja kan ya. Hmm. Mikirnya, bisa kerja lah, udahlah. Saya kirain mah bohongan tuh adminnya, kagak ngasih tuh. Pas dicek bareng-bareng, bener Mas, dikasih 30 juta. Jadi, kok jadi ikut kecanduan saya Mas, ikut kecanduan dia. Waduh, kata dia bilang gini, udah lu kalau misalnya itu depo-depo dari gua. Jadi jeru-jerumusin juga sama dia tuh yang menang 30 juta Mas. Banyak Mas, orang tua sampai sekarang sakit gara-gara menang duit mah 200.000, 300.000. Padahal Hmm. mah kalahnya habis 10 juta itu. Hmm. Orang tua sakit, terus anak sakit, rumah tangga udah dia berantem mulu dah istilahnya. Orang tua mau nyari duit ya buat nambah-nambahin biar anaknya cukup, rumah tangga ini itu ya. Ngasih anak cucunya ya. Malah guanya malah mati buat Mas. Kadang suka sedih gitu Mas. Oh, tinggalnya di Bekasi Kota. Ya, tapi ini kerjanya di puskesmas bareng sama istri. Oke, siap. Gimana gimana, Mas? Awalnya tuh sebelum saya kerja di puskesmas tuh saya nggak kenal Mas, nggak kenal namanya bunga, nggak kenal sama sekali. Ya. Pas kerja di puskes tuh Hmm. lihat kok orang-orang pada main tuh, awalnya main kayak begitu, depo begini 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 ya kan. Saya nggak tertarik tuh awal-awalnya, dikasih tahu juga sama teman, udah jangan ikut-ikutan, ada teman. Ya. Nah, ada temen yang ngejerumusin, Mas, udah depo aja. Malah Bang Ipar bilang udah depo. Depo tuh dari awal tuh pas pertama 50.000 Mas, Itu nyoba-nyoba. tahun berapa, sorry? Baru setahun yang lalu Mas, setahun yang lalu kalau saya main udah habis 10 jutaan. Tahun yang lalu. Oke, terus? 1 tahun yang lalu itu main habis 10 juta. Nah, kalau ditotalin sama tahun ini ya Hmm. 10 juta tuh. Ah, itu awal-awal tuh Abang Ipar bilang begini, udah main aja depo. Dia menang tuh 300.000 Mas. 300.000 menang, Hmm. dipakai buat traktir, makan bakso. Hmm. Makan bakso bareng-bareng. Nah, saya disuruh depo. Ya, saya depoin 50 kok. Gampang banget pikiran saya tuh. Wah, gampang banget nyari duit, yang gak usah kerja, capek-capek kerja kan ya. Hmm. Mikirnya, bisa kerja lah, udahlah. Mending kan enak tuh. Awalnya dari Abang Ipar tuh. Saya diem-diem gak ketahuan sama istri. Istri saya pun mungkin nggak tahu kalau saya habis tuh 10 juta tuh. Orang tua saya pun juga nggak tahu itu. Nah, singkat cerita tuh saya diajak juga tuh sama temen temen lingkungan kerja. Temen lingkungan kerja juga pada main, Mas. Malah pada jadi udah istilahnya bandar-bandar. Bandarnya Hmm. dalam arti dia tuh kecanduan. Ada yang nyampe ngutang-ngutang ya Mas ya. Utang buat kiri kanan, beli lubang tutup lubang. Ada lagi Hmm. yang teman saya Mas, belum lama ini dia menang 30 juta. Hmm. Terus? Itu mainnya tuh bareng sama saya itu. Hmm. Mainnya bareng sama saya. Kalau saya mungkin belum nyampe jerumus nyampe dalam banget ya, nggak nyampe habis-habisan cuma Hmm. masih kecanduan. Gimana ya cara menghentikannya ntar dah. Jadi Hmm. ya saya ceritain dulu teman saya Mas. Teman saya yang menang 30 juta itu tanggal 23 Desember Mas. Ya. Itu office boy. Depo habis-habisan dia, udah habis lah semuanya. Depo 300.000, di depoin 256. Main di situsnya. Situsnya adalah, nah main di situsnya itu dia naik 556 Mas. Di buy spin 200.000. Naik tuh 30 juta max win. Nah, saya dikasih Mas, dikasih sekitar 500 apa 400 gitu. Nah, ngeliat dia max win itu saya jadi, wah, waduh saya juga, lah dia gampang banget ya di 30 juta sehari. Nggak nyampe sehari, cuma Hmm. hitungan 3 jam. Saya kirain mah bohongan tuh adminnya, kagak ngasih tuh. Pas dicek bareng-bareng, bener Mas, dikasih 30 juta. Jadi, kok jadi ikut kecanduan saya Mas, ikut kecanduan dia. Waduh, kata dia bilang gini, udah lu kalau misalnya itu depo-depo dari gua. Jadi jeru-jerumusin juga sama dia tuh yang menang 30 juta Mas.
Besoknya kan saya kan lagi ya mas, 2 hari 3 hari mana katanya menang itu bareng sama saya kan, habis dah 30 juta kata dia itu mas. 30 juta udah habis, itu 30 juta tuh nggak lama mas, 2 hari dia cuma dapet satu sama HP dua. Hmm. Nah kalau saya itu gimana ya mas ya, dari pas belum kenal kerja di puskes ini, belum pernah kecanduan sampai kerja ini kecanduan habis mas, total 10 juta boro-boro max win, menang aja kagak, Hmm. emang nggak boleh kali ya. Hmm. Giran menang ya mas ya, orang tua saya sakit, anak saya sakit, ada aja masalahnya. Kalau menang itu duit 200 ribu 300 ribu, depot tiap hari hampir 200 ya. Jadi hidup tuh kayak gimana ya mas ya, aduh berantakan banget ini mas ya. Jujur aja nih masih punya utang saya sama teman 500 ribu gitu gara-gara kecanduan, untung gajinya masih aman. Hmm. Ada lagi temen, dia bener-bener kecanduan ya mas, dia max win tuh di situs 15 juta habis max win mas, jarak 3 hari dia dipecat mas, dari supir ambulan. Itu bener-bener itu namanya duit setan tuh, duit gue itu emang bahaya banget itu mas. Bener-bener kita ngalamin di depan mata 30 juta. Orang kalau misalnya duit halal itu panjang mas, itu karena duit gue 3 hari habis. Iya, terus gimana ya mas ya solusinya ya kalau saya biar bisa berhenti ya, kan lingkungan lingkungan kerjaan saya kan banyak yang pada ngasut mas, ayo depo, padahal mas saya udah dalam niat tuh, waduh gue pengen berhenti di depo, tapi ada aja mas temen temen minjemin duit 200 ribu. Nah, kalau kita tolak kan mikirnya waduh gue belum balik modal juga ya, kalau gue juga habis banyak di situ-situ, kapan gue baliknya, dipinjemin sama temen kadang. Kadang gimana ya mas, mau berhenti itu agak susah. Apa tipsnya tuh gimana mas biar bisa berhenti? Gimana? Lu ada hal-hal apa aja? Lu hal-hal apa aja yang sudah lu alamin hal buruknya? Banyak mas, orang tua sampai sekarang sakit gara-gara menang duit itu, menang duit cuma 200 ribu 300 ribu, padahal Hmm. makalahnya habis 10 juta itu. Hmm. Orang tua sakit, terus anak sakit, rumah tangga udah ya berantem mulu dah istilahnya. Cuma istri nggak tahu sih, istri nggak tahu, orang tua nggak tahu. Kalau tahu mungkin kecewa banget. Terus? Kenapa baru setahun ini lah habis mas 10 juta ini. Habis 10 juta, 10 juta tuh maksudnya dari orang tua, orang tua ngasihin harusnya buat makan, buat nambah-nambahin buat rumah tangga, malah dipakai buat kadang gimana ya, nyesel ya, kapan nih bisa berhenti ya nih main gitu. Orang tua mau nyari duit ya buat nambah-nambahin biar anaknya cukup, rumah tangga ini itu ya, ngasih anak cucunya ya, malah gue malah memakai buat mas. Kadang suka sedih gitu mas. Ya, sorry sorry. Tadi lu udah nikah belum tadi bilang? Udah nikah, Lu punya anak berapa? Udah. anak satu bang, Oke oke oke. Itu masih kecil, uh, 18 waktu bulan. waktu apa sebelum nikah pun sudah biasa main selotip atau enggak? Waktu pas belum nikah tuh awalnya nggak pernah bang, nggak pernah main-main. Pas Hmm. gua kenal kerja di puskes ini baru tahu yang namanya, dari itu baru tahu itu kalah mas. Belum ada nyampe berapa tahun itu, setahun ini hampir 10 jutaan, 10 juta apa 15 gitu kalau ditotal-totalin mah. Aduh, bener-bener pusing mas. Ya ya ya. Itu utang belum nyampe numpuk sih, cuma 500 ribu belum kebayar. Hal-hal apa lagi tuh yang buat kamu merasa gue kacau nih gitu atau gue nggak mau kayak gitu itu hal apa aja coba lu ceritain. Wah, banyak sih Mas. Kalau misalnya hal yang paling pengen gak pengen lagi, kadang kalau misalnya menang nih, kita ngasih orang tua di dari orang tua langsung sakit. Terus anak tiba-tiba sakit, sembelit ini itu. Aduh, ada aja Mas mainnya. Kadang di lingkungan kerja itu yang bikin kecanduan, karena lingkungan kerja itu banyak yang pada main. Hmm. Apalagi office boy-nya baru menang 30 juta. 3 hari, tanggal 23 Desember kemarin itu Mas. Hmm. Ah, Sebenarnya mulai-mulai nanya sampai sekarang nih mas masih kecanduan. hmm. Baru tadi gua habis depo 200 ribu main kalah boro-boro. Tadi, Tadi baru main. waduh, Kalau gak percaya ada. Itu pakai akunnya bukan akun gua, akun mak gua malah gua bikin berapa kali. Akun gua, akun mak gua, akun mini gua. Udah berapa kali mutar-muter, muter-muter. Berapa kali link udah gue cobain, gak ada yang ngasihnya Maxwin. Yang ada malah rungkat terus diteleponin sama
Suruh depo 50 jadi sekian sekian. Gue depoin bang, gue depoin tuh 200. Habis 300. Sehari habis bang 200 itu sebulan. Sebulan tuh habis Ini 6 tadi juta. baru banget kamu main, baru banget. Baru banget bang main. Lu bukannya WA nama gue udah lumayan lama ya? Iya, kemarin sebenarnya mau cerita cuma itu posisi lagi ada istri, masih Mm-mm. itu masih apa di rumah. Kalau sekarang lagi di tempat kerja ini. Oke oke oke. Aduh. Nah, lu nih ini dulu nih maksudnya dari hati lu bener-bener kepengen berhenti apa enggak dulu nih? Oh, kalau dari hati masih berapa pengen bang, Mm-mm. nyampe Apa apa kendala yang lu pengen berhentinya tuh susah tuh apa kendalanya? wah set banyak bang. Kadang kendalanya gini temen kirimin dah saldo dana katanya habis Maxwin ya ini itu. Jadi gue kayak dipalak gitu bang, suruh main walaupun gue ada duit nih, duit cash ya. Kan sengaja ya, kalau gue mah duit kan gue cashin ya bang. Kalau duit ditaruh di GoPay apa m-banking, itu bawaan tuh pasti pengen depo bang. Apalagi kalau ngelihat kita diem nih, ngelamun, pasti pengen depo. Setan itu udah ngebisikin. Gue kalahnya anak kemarin habis sekian. Itu teman gue aja bisa di 30 juta. Kenapa gue nggak bisa? Kadang mikirnya begitu bang. Mm. Terus kadang kendala itu dari teman-teman kadang udah ada duit berapa nih patungan nih 200 200 200 main nih satu link ujung-ujungnya kalah juga Oke. nyampe ada yang ngata-ngatain admin bandarnya lu gimana sih udah berapa kali depo tuh nyampe temen ada yang habis juga tuh 10 juta 5 juta dikata-katain bandar tapi tetap kagak ngasih emang bandar orang kata temen katanya ini gara-gara ditangkep jadi makanya link-link kagak ngasih gitu bang. Ya 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 ya. Banyak banget di lingkungan situ ya, di lingkungan kerja ya. Iya bang, iya bang. Makanya itu bang, gua eh, pengen pengen banget 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 berhenti ya, pengen banget berhenti ya karena ya sayang juga sih duit daripada buat depo. Ya tapi di satu sisi hati bilang gini bang, duh sayang banget duit 10 juta. Kalau gua terusin makin parah, udah lebih baik ikhlasin apa gimana ya? Baru gua tadi habis main bang 200 ribu tuh, cuma naik 300 ribu. Kalahnya Ya mah oke habis 6 oke. juta di situ itu satu link tuh. Itu pakai akun emak gua kalau nggak percaya ntar gua kasih dah ID Hmm, passwordnya. oke oke siap. Ah, lu ngubungin gua buat ngobrol apa yang lu harapkan, apa yang lu pengen? Kalau gue sih pengennya gimana ya bang, pengen berhenti udahlah eh, nata lagi dah mumpung maksudnya kan belum terlambat lah kalau gue belum jerumus nyampe dalam nyampe orang-orang yang gue liatin ya di podcast lu di YouTube lu kan banyak yang habis 200 juta 300 juta lebih kalau gue mungkin masih pemula kan soalnya baru setahun main 10 juta lebih sih 15 jutaan cuma kan gak terlalu parah-parah banget gitu bang Yes. sebelum terlambat gitu bang. Hmm. Lu ngikutin YouTube gua udah lama atau baru? Udah lama bang dari pas yang lu ngundang yang setting itu akun-akun Hmm. setting lu Ya, oke. itu Oke. udah itu Lu gua ngikutin. udah dari situ kan banyak tuh yang di video-videoku tuh kan banyak tuh yang aku ngundang narasumber yang apa mantan pekerja di judul, yang satu bos sama Koh Denny Slim. Nonton nggak yang di studio? Iya nonton bang. Ya, itu kan aku ngundang tuh ya kan. Terus apa namanya? Besok juga gue bakalan podcast tuh sama yang kemarin podcast sama Marcel tuh. Ya kan. Iya Itu bang. bakal tuh aku bakal undang itu tuh udah ngobrol udah ngobrol panjang tuh di WhatsApp. Oke. Lu ah ngeliat di videoku kan ada banyak tuh yang rukatnya ratusan bahkan miliaran kan banyak. Iya bang. Ya kan? Lu udah ngeliat sendiri mereka itu endingnya kayak gitu semua gitu ya. Iya bener bang. Oke. Ini aku tipis-tipis aja nih. Ah, lu percaya nggak sih kalau judul itu settingan? Kalau gue sih sebenarnya percaya bang judul itu emang settingan. Cuma gue pas gara-gara kemarin ngeliat teman gue Nggak, Maxwin nggak, duit nggak. No, tiga no, puluh no, juta. no, 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 no. Nggak ada tapi. Eh, Nggak ada tapi dulu. Bedain ya. Tapinya iya dihilangkan bang. dulu. Percaya apa nggak? Judul itu settingan. Percaya bang. Kalau semuanya nggak percaya, nggak apa-apa. Nanti kita Percaya judul diskusikan, itu kita settingan. diskusikan. Kita, namanya kita di diskusi ngobrol ya kita diskusikan gitu. Kalau memang belum percaya ya, it's okay, itu nggak salah. Nanti kita coba coba kita cari alurnya membedah itu kalau Mas nggak percaya gitu. Percaya apa nggak? Percaya sih Mas yang dari saya tonton-tonton YouTube. Masnya podcastnya percaya sih judi itu settingan sih. Mm-mm. Oke. Dulu waktu videoku yang pertama itu udah berapa tahun itu aku ngobrol sama mantan bandar itu yang langsung ya, bukan online kayak gini ya.
yang aku Iya bang. ngobrol langsung di studio dan aku ngobrol di coffee shop. Kalau ingat itu aku pernah ngobrol tuh kalau video lama itu kan mantan bandar yang pertama tuh itu masih masih ada inisial S tuh, masih ada S tuh yang belum ditangkap. Iya bang. Masih ada itu. Itu Iya bang. aku udah sempet ngobrol gitu dan itu mereka menunjukkan bukti-bukti banyak banget itu yang pertama. Terus kesini-sini kan gue udah banyak ngobrol sama orang-orang yang bekerja di lingkungan perjudulan itu ya dari admin, dari IT, dari orang engineeringnya yang tadi aku bilang dia udah apa nama dia itu adalah satu bos sama Kode Slim dan tahu lingkungannya seperti apa gitu. Itu aku udah ngobrol banyak gitu. Jadi aku memastikan lagi ke kamu, kamu percaya nggak bahwa itu Percaya settingan? bang. Oke, Percaya bang. siap. Terus, apa makna yang lu ambil setelah nonton podcast-podcastku, video-videoku yang ada di YouTube? Dari sekian banyak ratusan video yang ada. Coba aku pengen tahu dulu. Maknanya itu malah makin sengsara bang. Hidup itu malah menderita. Pertama, makna sisi negatifnya ya bang ya. Hmm. Sisi negatifnya hidup menderita, terus hutang di mana-mana, yang tadinya keluarganya adem ayem, kerjaan tetap, nggak ada masalah, terus hancur dah hidup bang. Maknanya hikmahnya tuh jangan pernah kenal, itu emang bener-bener settingan. Hmm. Yang saya ingat itu yang pas abang podcast yang bilang sama mantan bandar, dia bilang bahwa kalau itu ada yang sistemnya arisan bang. Abang ingat Ya, nggak? iya, ya. Nah itu mungkin saya main di situsnya, situs yang sistem arisan, ada yang sistem arisan, ada yang sistem ngasihnya di awal, ada yang tapi saya analisa sih terus menerus kak, emang emang bener settingan semenjak si S itu ditangkep, udah nggak ada itu namanya kemenangan, udah pokoknya semua situs semua link tuh udah pada habisin semua Ya. karena buat setoran, itu pasti setoran, Oke. nggak setoran. Yes, jadi gitu. jadi Itu itu konsorsium itu. Itu aku udah sempat ngobrolin juga, udah sempat aku bahas juga di video-videoku tuh. Jadi gini, tadi kan sebenarnya ini yang membuat kamu kita coba kita runtutkan satu-satu ya. Yang membuat kamu itu susah berhentikan lingkungan nih, iya kan? hmm, Nah, aku tuh udah sering banget bilang tuh di video-videoku kalau kamu ngikutin kan aku sering banget ngomongin jangan sampai salah pilih teman, ya kan? bener bang. Sering kan aku ngomong hati-hati teman ini pisau bermata dua nih kan. Jadi Mm-mm. sekalinya lu salah memilih lingkungan, salah memilih teman itu bakal bikin lu stuck bahkan downgrade gitu. Lu nggak bisa naik Hmm. tuh, nggak bisa upgrade kayak gitu. Ada dua nih biasanya yang paling sering ditemui di kita ya di budaya di Indonesia Hmm. dari lingkungan rumah ya keluarga atau kedua adalah lingkungan pergaulan ya kan. Iya bener. Nah, biasanya kalau dari lingkungan rumah nih udah oke, udah bagus ya. Dari sisi agamanya mungkin udah bagus. Pokoknya didikannya udah oke ya. Dari rumah baik-baik saja lah bisa dibilang. Itu Iya bener hati-hati bang. nih di lingkungan luar nih. Karena di lingkungan luar ini, lingkungan luar ya macam-macam. Lingkungan luar nongkrong di kampung kah? Atau lingkungan kerja gitu ya. Nah, itu hati-hati. Di sana biasanya banyak nih, banyak yang kena gitu. Atau dua-duanya. Dari rumah udah nggak baik, di luar kena gitu loh. Karena memang backgroundnya di rumah udah nggak baik duluan nih. Situasinya entah broken home, entah apa gitu ya. Iya bener bang. Nah, tapi kalau di rumah udah baik itu biasanya di luar kalau kita nggak hati-hati, nggak kontrol segala macam, ya kecemplung gitu, terpengaruh segala macam. Aku coba ngeruntutin satu-satu nih benang merahnya dulu nih biar enak. Kalau soal masalah teman tadi, kalau lu terpengaruh ke teman, itu aku udah ratusan kali bilangin nih, hati-hati lu memilih teman, hati-hati. Mm-mm. Kalau lu ngerasa lu lebih banyak negatifnya bergaul dengan lingkungan itu, tinggalkan, tinggalkan. Ya, nanti secara teknis caranya gimana lu ninggalin, karena itu di lingkungan kerja, lu juga nggak mungkin resign kerja, ya lu batasi, jaga jarak, gitu. Iya bang. Ada, ada mungkin ada dampak yang secara, secara apa ya, secara ini lu bakal ngerasa dijauhin atau segala macam, ya it's okay, itu risiko, nggak apa-apa. Ya jaga jarak, atau kalau bisa jauhin. Itu teknisnya ya, teknisnya nanti bakal lu lakukan. Tapi kita itu punya hak prerogatif untuk memilih teman kita. Hak prerogatif itu berarti hak paten yang otoritasnya ada di dalam diri kita. Kita punya kebebasan mutlak untuk memilih siapa-siapa saja teman kita.
Itu kita yang milih, nggak usah takut nggak Iya, punya teman. Itu karena penting, karena saat lu merasa nggak enak, merasa nggak nggak gaul atau nggak keren kalau nggak gabung sama mereka gitu, resikonya nggak seimbang dengan apa yang lu perjuangkan, nggak enak itu gitu loh. Kalau lu rungkat ya untung aja lu kan masih kayak gini. Kalau kayak teman-teman yang lain yang rungkatnya udah ancur-ancuran segala macem, mana ada teman yang mau bantu. iya benar bang. Ya kan mereka pada lupa gitu, jadi gue runtutin satu dulu, hati-hati memilih teman. Kalau memang itu dirasa menurut lu nggak ada faedahnya, nggak ada manfaatnya, tinggalin udah. Tinggalin, ngapain, mendingan nggak punya teman daripada punya teman semuanya brengsek, semuanya toksik yang akan membawa lu ke hal negatif. Udah, gas. Iya benar Itu bang. harus punya pendirian kuat lah kayak gitu-gitu, harus punya pendirian kuat. Ini nih soal masalah pertemanan dan lingkungan ini hal yang terkesan sederhana tapi benar-benar penting, urgent banget. Karena orang Iya benar. maju atau enggaknya dari sini nih kelihatan. Kelihatan. Orang grow up. Grow up kan macam-macam, nggak harus di keuangan, dari apa intelektual, dari cara berpikir dan macam-macam itu berpengaruh itu. Termasuk berpengaruh ke keuangan gitu loh. Kalau lu temennya orang-orang lu, mohon maaf nih, kalau lu temennya orang yang kerjanya itu aja, ya lu di situ-situ aja tuh. Orang yang Iya, berpikirnya itu aja, lu di situ aja. Karena apa? Karena lu nggak belajar dari orang-orang yang cara berpikirnya di atas lu atau finansialnya di atas lu. Stuck di situ aja. Itu penting. Jadi satu-satu lu sekarang pilih temen lu. Besok kalau masuk kerja segala macam lu udah mulai jaga jarak. Kalau memang lu kepengen hidupnya maju ke depan, hidupnya kepengen grow up, itu penting. Terkesan sederhana, mungkin lu udah sering ratusan kali, ribuan kali mendengar kalimat yang hati-hati pilih teman, tapi ini jarang dilakukan sama orang. Urgent tapi terkesan sederhana, ya. iya bang, Itu siap bang. dari teman udah dikelarin dulu nih ya, elunya harus paham dulu tuh. Jadi besok-besok lu harus bisa bagaimana lu memilah teman. Teknisnya lu yang tahu lah. Lu yang tahu betul lingkungan di kerjaan lu seperti apa, bagaimana lu menjaga jarak, bagaimana lu coba menjauhi lingkungan yang nggak baik kayak gitu. Itu lu yang tahu teknisnya. Sekarang kan yang ada di hidup lu nomor satu, apalagi lu udah nikah, ya anak, istri sama anak sama ibu lu. Udah kelar. Itu kan yang jadi Iya. prioritas utama gitu. Mm-mm. Betul Udah bang. sisanya tinggalin, ngapain gitu ya. Kalau Iya memang itu siap nggak bang. baik, kalau itu memang nggak baik, kalau baik ya nggak. Ini konteksnya kalau teman itu nggak bikin lu maju, udah kelar ya. Hal Nah negatif, bang. hal negatif apapun. Kedua, dari sisi teknis tadi nih soal masalah perjudolannya. Ya tadi gue bilang, Iya. gue flashback ke belakang, gue udah ngobrol sama orang-orang yang bergelut di industri perjudolan ini. Banyak banget, banyak banget gue ngobrol, dan banyak banget hal-hal yang betul-betul eh betul-betul tepi jurang yang gua tahu, yang gua nggak share di TikTok maupun di YouTube, nggak gua share karena itu bukan ranah gua gitu. Kamu paham lah ya, Iya paham bang. kira-kira apa nih gitu. Termasuk ngomongin si S tadi ya kan, apa aja Iya aja bang. gitu. Tapi gua nggak mau ngebuka itu karena itu bukan ranah gua, itu ranahnya Mm-mm. aparat. Nah, gua ngasih tahu ke lu ini kan, gua udah ngobrol ratusan banyak narasumber ya. Iya benar bang. Ya kan, ratusan narasumber yang gua ajak diskusi, ajak ngobrol seperti ini, sebenarnya apa yang terjadi, sebenarnya apa yang terjadi kayak gitu kan. Itu dari experience tuh. Kedua, gua itu eh secara studi, gue di akademis gue juga lagi ngebahas ini. Gue juga ngebahas soal judul di Hmm. di studi gue, itu di tesis gue, di jurnal gue. Lu Makanya udah S2 berarti ya bang? ya, Mantap. jadi gue ngebahas itu, tes gue Siap ngebahas bang. itu. Nah, saat gue bikin jurnal itu, kan gue nggak main-main. Gue harus ngobrol sama profesor, harus ngobrol sama ini, harus cari tahu dari ngomongin psikologis, dari ngomongin macam-macam ya kan, dari finansial segala macam gitu kan. Itu semuanya gue riset habis-habisan gitu, dan menyimpulkan bahwa ini tuh settingan dan ini memang membuat candu seseorang, karena ada adrenalin, dopamin, dan bla 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 bla, ada banyak banget yang membuat orang itu menjadi candu. Ini terlepas nominalnya berapapun, gak peduli. Whatever, lu mau semiliar, 2 miliar, 3 miliar, 10 miliar, itu sama aja dampaknya dengan orang yang rungkatnya 10 juta, 20 juta, 5 juta. Sama aja. Kalau dirasa bahwa uang itu adalah uang yang sangat berharga di orang itu. Karena finansial orang berbeda-beda, ya kan? Benar bang. Karena mungkin contoh kayak kamu
punya tabungan cuman 20 juta dan itu udah besar banget umpamanya. Dan itu duit yang buat A, buat B, buat C gitulah yang penting banget. Kamu habis nangis kamu. Tapi Nangis bang. untuk orang yang punya duit 2 miliar, 3 miliar habis 20 juta ya nyengir doang dia. Ya kan? Karena apa? Iya Karena ya bener memang bang. duit duit 20 juta kecil buat dia umpamanya kayak gitu. Jadi soal nominal ini nggak bisa dikotak-kotakan karena finansial orang itu berbeda-beda. Dipegang dulu nih. Jadi jangan sampai nanti lu ngeliat video-video gua atau teman-teman yang lain yang lagi nonton lihat video-video gua justru jadi perbandingan. Salah di situ. Perbandingannya gua baru rungkat 50 juta yang itu aja rungkatnya udah 2 M biasa-biasa aja. Jangan orang dia punya tabungannya 5 M kok. Lu punya Bener tabungan bang. segitu doang nggak bisa dibandingkan. Tapi diambil pelajarannya bahwa oh iya untung aja gua nggak kayak gitu, untung aja nggak kayak gitu. Ya gitu. Ya, Iya siap dan bang. dan yang perlu dibenerin kan tadi berarti gue garis bawahi bahwa lu itu nggak percaya, lu itu percaya bahwa judul itu settingan ya, Iya percaya bang. percaya ya. Berarti clear ya. Jadi nggak perlu lu mau dikasih pembuktian apapun segala macem, lu udah tahu kok bahwa judul itu settingan. Iya tahu bang. Setuju? Setuju bang. Ya kan. Tapi kan nyatanya lu tetap main. Iya bang. So Ya gimana karena coba? di Ya kan? pikiran tuh gini bang. Pikiran tuh pengennya, aduh, biar ngembaliin duit yang kita habis rungkat itu ditotalin. Yes, Jadi yes, nggak mau kita yes, harus terjun. Pilihannya dua bang. Kalau nggak kita kayak kode ini tuh kalau nggak kita nahan lapar, ya pilihannya dua. Nahan lapar sama kita depo. Itu pilihannya bang. yes. Berarti apa yang salah di situ? Mindset bang. Pemikiran bang. Yes, betul. Yang gua bilang berkali-kali, ya, gua bilang berkali-kali itu di situ karena mindset dan pola pikir, ya kan? Nah, pola pikir ini perlu di recovery ulang lagi nih, dibenerin lagi nih, biar otaknya kayak seperti yang dulu sebelum kamu kenal judul. Iya benar bang. Harus dibuat seperti itu gitu. Bisa nggak? Bisa, sangat bisa gitu. Makanya gue selalu di awal itu bilang bahwa lu kalau pengen berhenti judul itu ada di otak lu, di pola pikir dan mindset. Dan ini udah gue teliti. Lu mau butuh pembuktian apa ke gue? Gue secara akademis ada, Benar bang. akademis ada. Gue udah buat jurnal gitu loh, ya kan? Yang gue ngobrol bukan bukan gue ngobrol sama orang yang terdidik gitu loh, yang mengetahui hal itu dengan benar gitu. Bahkan gue udah ngobrol banyak dengan orang-orang yang berkecimpung di industri perjudolan gitu loh. Kan gue harus ngumpulin bahan itu untuk riset, ya kan? Kalau nggak bisa Iya, dong riset gue di ACC. Dan itu iya susahnya benar minta bang. ampun kan? Gitu. Ya, jadi pola pikir dulu nih sama mindset atau pola pikir ini yang perlu dibenerin dari awal. Gue udah sering banget bilang kayak gitu. Nah, gue coba analogikan ke kamu ya, cara kerjanya mindset dan pola pikir itu seperti apa, kenapa dia bisa rusak sih kayak gitu ya. Iya Ini bang. Siap. analogi ini juga sering aku ulang-ulang ke teman-teman yang lain yang pada cerita nih gitu, yang mereka kepengen berhenti. Jadi mindset itu sebetulnya bentuknya itu anggap saja kayak puzzle, puzzle terbentuk, puzzle gambar burung. Kamu tahu puzzle nggak yang buat mainan anak kecil itu? Iya tahu bang. Nah, puzzle yang terbentuk itu tadinya dah utuh gitu ya. Utuh dia bentuknya tuh utuh kayak apa ya? Aku kasih contoh ya. Puzzle terbentuk utuh lah gitu. Yang bisa dipasang-pasang gitu kan? Ya. Iya bang. Nah, itu saat kamu kecanduan judul dan kamu mengenal judul dan kamu mengalami desire, hasrat ingin bermain terus di judul itu ada dopamin, ada adrenalin di sana tuh, macam-macam banyak banget. Ya kan? Hmm. Nah, Iya. itu puzzle itu mulai keluar satu-satu. Yang tadinya lu nggak pernah minjem duit jadi berani minjem duit. Yang tadinya lu nggak suka bohong jadi suka bohong. Mulai itu, mulai etik konsep etik di hati lu dan otak lu tuh mulai hilang. Benar bang. Tuh, mulai satu-satu mulai hilang tuh. Kepalanya tuh puzzle-nya kepalanya hilang, hilang, hilang. Mulai nyebar, mulai nyebar. Akhirnya mulai makin lama, makin lama apa? Makin rusak. Puzzle-nya sudah nggak terbentuk utuh seperti semula. Kalau puzzle itu adalah bentuknya burung, itu udah nggak seperti itu gitu loh. Pada nyebar, pada hilang. Karena apa? Karena dirusak sama tadi dopamin bermain judul. Ada desire di sana. Nyambung ya sampai sini analoginya ya. Bisa dipahami ya. Bisa bang. Siap. Nah, gimana caranya lu bisa ngebentuk lagi mindset lu yang bener kayak dulu? Berarti lu harus ngumpulin lagi tuh puzzle-nya, dikumpulin lagi. Biar ngebentuk burung lagi dong, seperti semula. Biar utuh dong bentuknya kayak yang awal waktu lu belum kenal judul. Bener? Benar bang. Nah, saat puzzle lu rusak itu tadi, kan nggak langsung rusak beral gitu kan? Satu-satu kan? Dikit-dikit kan yang tadinya nggak suka minjem duit, oke hilang puzzle-nya jadi berani minjem duit.
hilang satu puzzle-nya. Iya, bener, Ya kan? Yang lu bener tadinya bang. suka suka nggak pernah bohong sama istri sama ibu tuh nggak pernah bohong. Kalau pengen bohong tuh dak dikduk, takut apa segala macam, takut dosa lah, takut apa. Sekarang berani-berani aja, nggak ada pikiran apa-apa, ya kan? Iya Hilang. bener bang. Nah itu kan satu-satu hilangnya, dicicil. Nah cara ngumpulin puzzle-nya lagi gimana? Ya sebaliknya, dicicil juga. Lo kumpulin lagi. Nah cara ngumpulinnya gimana? Tadi waktu puzzle-nya lepas, ini kan ada trigger. Triggernya adalah hutang. Iya kan? Lu Mm-mm. kepengen menghutang itu tadi karena lu sudah termakan candunya judul. Nah, cara lu ngumpulin laginya lagi, berarti lu harus punya apa? Harus punya ketakutan dong. Harus punya Bener. kekhawatiran. Dikumpulin lagi seumpama tadi lu nonton video-video gua, gua untung aja gua nggak bisa sama istri gua ya. Yang lain udah pada cerai gara-gara judul. Gua takut kumpulin tuh puzzle-nya satu pasang. Untung aja gue sekarang masih sama anak. Bayangin kalau bisa dibawa sama istri. Kumpulin lagi. Untung aja ibuku masih hidup, masih sehat. Coba kalau nggak ada kayak teman-teman yang lain. Ibunya tahu anaknya bermain judol, ibunya kepikiran 3 bulan meninggal. Ada yang banyak yang seperti itu. Untung aja gua nggak terjadi sama gua. Kumpulin tuh ketakutan, kekhawatiran itu kumpulin menjadi bentuk seperti semula puzzle seperti lu belum pernah kenal judul dulu. Nangkep nggak kira-kira? Nangkep bang, siap. Nah, cara kerjanya tuh kayak gitu. Cara Hmm, kerjanya tuh kayak gitu, mindset tuh cara kerjanya kayak gitu. Jadi lu nanti cara lu berhenti sesuai itu struktur step by stepnya enak. siap bang. Kalau nyampe sini lu udah bisa nangkep nih caranya gue bisa berhenti gimana. Iya gua ketakutan itu lu munculin dibentuk menjadi sebuah puzzle lagi biar jadi bentuk seperti semula burung itu tadi. Gitu. Nanti bakalan normal kembali tuh. Gitu. Yang Hmm, dulu-dulu sebelum lu kenal judul itu lu nggak pernah berkecimpung atau bergaul dengan orang-orang yang negatif yang bermain judul. Ya udah berarti itu tinggalin nanti kalau gue ngikut-ngikut dia terus gue bakalan terhasut, gue bakalan panas dia udah masukin 30 juta ntar gue pengen-pengen. Lalu pikirin dong pas ini kan udah hilang, lu udah ngelupain hal haram. Dulu waktu lu belum kenal judul lu inget-inget ada halal ada haram, oh, takut ada haram gitu. Sekarang lu nggak boro-boro hmm. takut, pengen pengen maksuin pengen apa padahal itu haram. Lah pikirin kan harus takut sama haram dong dong nggak mau dong. Bener? Iya bener, Nah, dulu kan lu takut sama haram. Kenapa lu sekarang nggak takut? Harus harus dimunculin ketakutan itu lagi dong. Bener? bener bang, siap. Udah, kumpulin plak 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 gitu. Kalau soal lu ada teman-teman yang lain katanya ada apa namanya? Motong motong ATM, motong M-banking dan lain-lain, itu adalah support aja. Support kan bahasa Indonesia kan dukungan. Hmm, iya bang. Namanya dukungan kan presentasinya kecil, hanya supporting saja. Kalau lu nggak megang itu, lu megang prinsip yang benar, nanti lu meskipun motong-motong ATM, uninstall M-Banking, tetap aja lu bakal minjem-minjem HP teman itu buat main. Ngapain kayak Iya, pokoknya. Pasti. bener bang. Kenapa? Karena pola pikir atau mindsetnya ini belum terbentuk ulang, belum belum bagus secara utuh. Gitu. Cara cara Oh, kerjanya tuh seperti itu. siap Nyambung bang. ya, nyampe sini kira-kira ya. Jadi aku selalu Nyambung bang. nulisin itu. Jadi dari awal aku edukasi judul ini, aku selalu menekankan soal pola pikir. Makanya kalau pola pikir ini nggak lu bentuk dengan baik, dengan cara yang baik, lu mau ditunjukkan ribuan settingan juga lu tetap main kok. Padahal lu tahu. Bener bang. Padahal lu tahu kok itu settingan, tapi lu tetap main. Jadi problemnya bukan di situ. Problemnya adalah di pola pikir. Itu cara kerjanya seperti itu dan itu memang tersistematis kayak gitu, gitu. Dan semuanya ada cara kerjanya. Lu kan tubuh kita berjalan kan ada cara kerjanya. Ya kan? Kita disuruh tidur kalau malam karena besok harus ada aktivitas, harus punya tenaga untuk besok. Itu kan cara kerjanya kayak gitu. Kalau lu nggak tidur, nggak sesuai, lu besok bakalan lemes dan nggak punya energi. Iya kan? Iya bener cara bang. cara kerjanya tubuh kan kayak gitu. Kalau lu makan lemak-lemak, makan yang kotor-kotor, lemak-lemak lah segala macam. Cara kerjanya suruh ngapain? Suruh kardio biar keringet-keringet kotornya pada hilang semua. Kenapa? Karena di situ lemak yang bikin lu jadi penyakit. Cara kerja tubuh tuh kayak gitu. Semuanya itu cara kerjanya ada. Bumi ini pun ada cara kerjanya. Di kerjaan lu Iya juga ada bang. cara kerjanya. Lu emang boleh masuk kerja Iya. jam 11 siang? Kan nggak boleh. Sudah ada sistemnya, sudah ada cara kerjanya. Nah, sama. Cara membentuk pola pikir juga ada cara kerjanya. Nggak bisa ngawur. Tuh, Iya makanya bang. butuh apa? Makanya butuh apa? Butuh ikro, butuh ilmu. Semuanya ada ilmunya. Apapun itu ada ilmunya. Lu, teman-teman lu yang pada kerja di situ segala macam, emang di awal emang nggak di training. Umpamanya tadi yang office boy kan diajarin cara nyapu yang bener,
jam segini ngecek yang di sini sama yang di sini ya, nanti jam segini sampai jam di sini ya. Kan diajarin kan, ada ilmunya kan, nggak ngawur kan, nggak ngasal kan. Iya, Nah itu. Jadi kalau lu udah megang ini, pegang baik-baik, mindset ini lu pegang baik-baik, lu cari satu persatu biar bisa membentuk mindset lu yang bener. Ingat-ingat aja, lu jangan sampai kayak teman-teman yang lain yang sebenarnya bangkrut segala macam. Gak usah ngikut-ngikut temen lu itu yang tadi Maxwin 30 juta segala macem. Itu duit haram buat apaan? Lu juga gak bakalan tenang secara secara batin juga. Lu gak bakalan tenang, gak bakalan enak ngerasain duit haram kayak gitu. Kenapa? Karena mau diapain kita punya punya Tuhan. bener bang. Itu bukan gua sosok ustadz bukan, tapi ini adalah konteksnya kita punya Tuhan. Mau diapain juga lu bakalan nggak tenang. Udah ketawain aja kalau 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 mereka pada jackpot apa maksudnya berapa tadi 30 juta ketawain aja. Gue lebih enak makan pakai tempe dengan sama keluarga gua daripada dia dapat segitu itu haram dan nggak tenang. Kayak gitu dong cara berpikirnya. Iya bener bang. Siap. Masa masa mau dikontrol sama sesuatu permainan yang nggak lu tahu cara bermainnya di sana ngapain. Udah jelas-jelas settingan. Terus logika nomor duanya lagi yang kadang-kadang nggak masuk akal tapi kalian mainkan, lu transfer waktu depo tuh transfernya ke atas nama orang. Bener bang. Lu kalau beli sesuatu di marketplace Facebook segala macam kalau COD-an gitu lu suruh transfer dulu mau nggak? Nggak mau bang. Nipu itu mau bang. Nah iya, nah sama aja Iya cara bener. kerjanya. Lu kalau pengen beli ya di marketplace di TikTok Shop, Shopee atau Tokopedia. Kalau ada apa-apa, lu bisa komplain ke platformnya, bisa dibantu sama platformnya. Karena apa? Kata atas nama perusahaan diakui negara. Nah Bener bang. kalau kayak gini gimana? Itu kan cara kerja logika kita harusnya. Biarin aja orang-orang yang kayak gitu, biarin aja. Yang pada FOMO kayak gitu, pada flexing-flexing ini jackpot, udah, biarin aja udah. Hidup lu adalah hidup lu, gitu. Iya Lu bener kan bang. sekarang udah punya prioritas sendiri, ya kan? Bener bang. Iya bang. Siap. Gitu. Jadi, gua ada orang mau maksuin di depan gua 2 M aja, gua ketawain, gua cengirin dan insya Allah gua udah gak bakalan gua terbawa mau di depan mata gua dia main 2 miliar, 3 miliar gak bakalan. Insya Allah gua gak bakalan gua terhasut hal kayak gitu. Kenapa? Karena mindsetnya sudah kebentuk. Jadi kalau lu Hmm. kepengen kepengen apa? Kepengen melihat sesuatu belajar itu ada konsepnya kan. Lu nggak perlu digigit ular untuk mengetahui ular kobra itu berbisa. Ya nggak? Iya bener bang. Siap. Lu mau buktiin dulu kalau kobra itu berbisa dengan lu cara digigit dulu. Oh enggak bang. Nah, iya. Lu nggak perlu nyemplung dulu Iya lebih bang. dalam untuk mengetahui apa benar orang-orang yang pada stres kayak gitu gara-gara judul bisa kayak gitu ya. Nggak perlu lu jebur ke dalam untuk mengetahui bahwa orang yang bermain judul ujung-ujungnya pada rungkat, pada hancur. Gitu, itu Iya logika bener. berpikir. Oke? Siap bang. Gitu. Harusnya sembuh, harusnya stop udah. Dan Siap. gas langsung. Gue sikat. Lu harta lu sekarang apa? Harta lu tuh sekarang anak, istri, ibu kan. Ya udah Iya ini yang bener lu bang. perjuangin. Ngapain ngeliat orang lain lu bangkrut, lu belangsak, mereka nggak bakalan pura-pura lupa sama lu ntar. Dan itu banyak terjadi kok, ya kan? Ya nggak? Bener bang. Iya bener Gitu. bang. Gitu Siap. buat teman-teman yang lagi nonton juga cara kerjanya seperti itu. Ya. Iya bang. Siap. Gitu. Oke, lu ada lagi yang pengen didiskusikan? Udah bang. Kayaknya segitu aja bang. Terima kasih bang. Jadi mumpung belum terlalu dalam. Jadi buat pembelajaran buat gue nih ke depannya jangan nyampe gue kehilangan anak, istri sama orang tua di mindset gue ntar ke depannya. Syukuri ada yang sekarang, syukuri. Sekarang nyari kerjaan susah. Ya kan banyak Iya orang bang. nganggur di luar sana tuh banyak. Banyak banget. Nyari kerjaan susah disyukuri sekarang. Masih bisa ngopi, masih bisa rokok, masih bisa enjoy bareng sama keluarga. Disyukuri, dinikmati. Untung Siap bang. gitu ya. Ya bang, siap. Siap. Ada lagi ya cukup? Cukup bang. Terima kasih Oke bang. deh. Sama-sama.